Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya kalian semua? Semoga kita semua diberikan sehat ya. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Pembelajaran 1 dan 2. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang benda-benda di sekitar kita. Nah, di sekitar kita tuh terdapat banyak sekali benda di lingkungan kita. Di sekolah ada berbagai macam benda, di rumah juga ada berbagai macam benda. Nah, setelah itu, kalian tahu nggak sih apa itu benda? Nah, benda adalah contohnya ada manusia, hewan, batu, gelas, buku. Nah, contoh-contoh tadi merupakan benda. Selanjutnya, benda dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada benda hidup, yang kedua ada benda mati. Contohnya benda hidup ada seperti kita, manusia, ada juga hewan, ada tumbuhan. Sementara benda mati contohnya ada batu, gelas, buku, dan lain-lain yang tidak bergerak. Jadi, kesimpulannya, benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa atau berat. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tentang apa sih itu macam-macam benda. Yang pertama ada meja. Nih, meja di sini terbuat dari kayu. Bisa digunakan untuk kalian belajar misalnya di sekolah ataupun di rumah. Selanjutnya ada kursi. Kursi digunakan untuk duduk. Selanjutnya ada ember. Ember di sini biasanya digunakan untuk bisa mencuci baju. Bisa juga untuk menyiram tanaman di sekitar rumah kalian ya. Selanjutnya ada botol minum. Nah, pasti kalian juga sering nih pas sekolah dulu. Pas sebelum sekolah online, kalian sering membawa botol minum ke sekolah untuk bekal kan? Selanjutnya ada macam-macam benda, yang terakhir adalah radio. Radio biasanya digunakan untuk mendengarkan informasi-informasi yang ada. Nah, sekarang Ibu ada teks nih. Kalian simak baik-baik ya. Teks tentang benda terbuat dari kayu. Kalian simak baik, nanti ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Kita mulai ya, membaca teks bacaan. Benda terbuat dari kayu. Sebutkan bahan untuk membuat pensil. Pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya ada meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya patung dan figuran. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Setelah itu, log dipotong-potong sesuai keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Cara hanya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk.
Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api, sehingga mudah terbakar. Namun, ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Nah, selanjutnya, sebelum kalian menjawab pertanyaan, Ibu akan memberitahu cara menjawab pertanyaan dengan baik dan benar. Yang pertama, kalian harus memperhatikan kosakata baku. Apa itu kosakata baku? Kosakata baku adalah kata-kata yang sesuai dengan kaidah yang dibakukan berupa pedoman ejaan, tata bahasa baku, dan kamus umum, baik berupa penulisan ataupun pengucapannya. Contohnya, kita sering menggunakan kata apotik. Sebenarnya itu salah, yang benar adalah apotek. Kita juga sering sekali menggunakan kata antri. Yang benar adalah antre. Izin, yang benar adalah izin. Dan nafas, yang benar adalah napas. Sekarang kalian udah tahu ya, jadi nanti kalian menggunakan kata-kata yang baik dan benar ya. Selanjutnya, dalam menjawab pertanyaan, kalian juga harus memperhatikan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar maupun pembaca. Nah, dalam kalimat efektif di sini terdapat beberapa unsur kalimat seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan waktu atau tempat. Contohnya, ada ibu memasak telur di dapur. Ibu berperan sebagai subjek, memasak sebagai predikat, telur sebagai objek, dan di dapur sebagai keterangan tempat. Contoh yang kedua adalah Nindi belajar bahasa Indonesia pada pagi hari. Nindi sebagai subjek, belajar sebagai predikat, bahasa Indonesia sebagai objek, dan pada pagi hari sebagai keterangan waktu. Nah, kalian sudah mengetahui kan cara menjawab pertanyaan dengan baik dan benar? Sekarang, ayo menjawab pertanyaan. Jawablah pertanyaan ini dengan baik dan benar ya, sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah dijelaskan tadi. Dan jawabannya nanti kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing ya. Pertanyaan yang pertama, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kayu? Pertanyaan kedua, apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Pertanyaan ketiga, apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu? Dan pertanyaan yang terakhir, tuliskan contoh benda yang terbuat dari kayu. Nah, sekarang kalian coba memperhatikan benda-benda di sekitarmu. Contohnya yang di rumah coba. Kalian memperhatikan benda-benda apa ya, benda-benda yang terbuat dari kayu. Setelah sudah mengamati, nanti kalian tulis apa sih hasil pengamatanmu di buku tulis masing-masing ya. Contohnya, nama bendanya contohnya kursi. Kegunaan bendanya digunakan untuk duduk. Jangan lupa ditulis di buku tulis masing-masing ya. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, kalian tadi sudah mempelajari tentang apa itu pengertian benda. Apa sih jenis-jenis benda itu apa saja? Contoh-contoh benda, dapat menjawab teks bacaan, dan cara menjawab pertanyaan dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah yang ada di bahasa Indonesia. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami dengan baik ya. Kalian tetap semangat dan selalu jaga kesehatan dan kebersihan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, baik perbuatan maupun ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.